Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Ayub. Selamat pagi Kak Arman. Iya, semoga kabar Kakak Ayub pagi hari ini Luar biasa. luar biasa. Kakak harap juga adik-adik di rumah dalam keadaan yang luar biasa, semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Potom oleh Kakak Anto. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah pagi hari ini kita bisa tetap bersekolah minggu itu semata-mata karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah lupa memberikan berkat kepada kita. Sebagai tanda syukur kita, mari sekali lagi kita puji Tuhan dengan lagu Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, walaupun berkat Tuhan itu selalu nyata dan terus ada dalam kehidupan kita, tetapi selaku anak Tuhan, kita juga kadang berbuat hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita kadang menyakiti sesama kita, kadang membantah orang tua, kadang menyakiti saudara-saudara dan teman kita. Pagi hari ini kita akan datang mengakui segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu. Kita bawa pengakuan kita melalui pujian dari PKJ 43, bait pertama dan bait ketiga. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Bait yang ketiga. Tuhan, sudi ampuni mereka.
Kau yang tahu perbuatannya. Adik-adik, kita akan membaca berita anugerah. Pagi hari ini berita anugerah terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-105 ayat yang ke-8. Mazmur 105 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Amin. Nah adik-adik, mari kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita buka Mazmur 105 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 105 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Kita akan baca secara responsorial atau bergantian. Kakak baca ayat yang agak keluar, sedangkan adik-adik dan kakak Ayub membaca ayat yang agak ke dalam. Mazmur 105 ayat 7 sampai 15. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, Firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham. dan akan sumpahnya kepada Ishak, Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. ketika jumlah mereka tidak seberapa, Sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana. dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Anto Pailan. Tapi sebelumnya kita sekali lagi memuji Tuhan, kita menyanyi firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Kepada Kak Anto kami persilahkan. Pagi hari ini kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami di pagi hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui cerita Alkitab dan baca Alkitab. Tuhan, kuasai kami, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti lebih baik lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengar Tuhan sedang mengutus malaikatnya untuk menyelidiki kota Sodom dan Gomora, ya, di mana kota itu masih ada orang yang belum percaya, ya, masih banyak orang yang berbuat dosa. Nah, kedua malaikat itu pergi ke Sodom dan tiba di sana dalam waktu yang malam. Lot sedang duduk di depan pintu, ya. Lot sedang duduk di depan pintu gerbang kota, melihat mereka malaikat ini, ya. Ia bangkit menyambut dan sujud di hadapan mereka. Lot memohon supaya mereka singgah di rumahnya, di mana Lot akan menyediakan hidangan. Lalu makanlah mereka. Nah, muncul pertanyaan adik-adik, kenapa kota Sodom dan Gomora ingin ditunggalbalikkan oleh Allah? Kenapa Abraham bernegosiasi atau tawar-menawar dengan Allah mengenai Sodom dan Gomora?
Selengkapnya kita lihat video ini. Sodom dan Gomora, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Suatu hari, Tuhan dan dua malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Nah, adik-adik sudah lihat kan video ya tadi? Nah, adik-adik di tangan kakak Anto ini ada undangan, ya. Ada satu ilustrasi yang ingin kakak ini sampaikan kepada adik-adik. Undangan ini adalah undangan pernikahan kah, undangan ulang tahunnya temannya kah, atau kajok kah, dan apapun namanya ya. Nah, undangan ini adalah malaikat. Anggaplah saya Tuhan dan ini malaikat, ya. Dan penerimanya adik-adik remaja semua, ya. Oke. Nah, adik-adik pada saat undangan ini datang ke kalian dan pada saat kalian menerimanya, ya. Apa ya yang kalian baca? Ya, info ya, pasti kalian membaca info apa yang ada dalam undangan ini. Kapan dimulai, ya, kapan harinya, ya. Dan pada saat kalian selesai membaca, apakah kalian meresponinya? Apakah kalian simpan saja, masih lama aja deh? Ataukah persiapkan, mau pergi deh hari ini deh, mau pergi hari ini, pakai baju ini, ya. Ah. Adik-adik yang kekasih, ilustrasi ini sangat cocok dalam bacaan kita hari ini, ya, di mana Tuhan Allah ingin kita meresponi panggilannya, ya. Tuhan Allah ingin meresponi panggilannya dan pada saat Tuhan memanggil kita, Dia ingin agar kita siap, ya Tuhan, ya, langsung. Jangan menunda-nunda lagi, ya. Sebab kalau tidak, kita tidak tahu, ya, karena kita tidak tahu sampai kapan kita
hidup, ya. Tiba-tiba Tuhan panggil kita atau bagaimana? Ya. Kita tidak punya kesempatan untuk bertobat. Pagi hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 6. Ya, Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Ayat yang pertama sampai ke-15. Adik-adik baca di rumah ya. Dan kita akan memulai langsung di ayat 16 sampai 29. Ya, kita mulai. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ketika sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggal balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Sor. Maka matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan. Langit dan ditunggalbalikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggalbalikannya kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggalbalikan itu. Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kita mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Anto, kiranya itu tertanam dalam hati kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita memuji Tuhan sekali lagi dari PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Nah, tiba saja kita akan memberikan persembahan syukur atas berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Bilangan pasal 18 ayat ke-29. Bilangan pasal 18 ayat ke-29, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Amin. Sambil membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita sekali lagi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, bait yang ketiga. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita akan doa persembahan dan doa syafaat oleh Kakak Anto Pailang. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih pada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati persekutuan di pagi hari ini. Tuhan, kami telah memberi persembahan, biarlah persembahan itu dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, di pagi hari ini juga kami berdoa buat inisiasi yang akan dilaksanakan tanggal 6 September. Tuhan tolong sertai pengurus dan adik-adik remaja sehingga bisa melaksanakan inisiasi tahun ini dengan baik. Ini doa kami Tuhan, berdoa juga buat orang tua kekasih kami Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tuhan memberkati mereka dengan kasih Allah yang Maha Kudus itu. Ini doa kami Tuhan yang tidak sempurna. Tuhan sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melakukan aktivitas kita. Aktivitas pagi hari ini tuh berupa hafalan. Silakan buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 103 ayat ke-8. Jadi hafalannya nanti ini adik-adik silakan buat video, serahkan ke guru sekolah minggu terdekat.
atau bisa juga dimasukkan ke dalam sosial media SMGT Jemaat Silo Campagaya. Ya, kita akan baca bersama Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Itulah ayat hafalan kita, dan silakan adik-adik buat videonya. Sebelum mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita akan mendengarkan pengantar hidup baru. Tapi sebelumnya kakak jemput adik-adik untuk berdiri. Petunjuk hidup baru pagi hari ini itu terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Roma 12 ayat ke-21, firman Tuhan berbunyi, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Amin. Kita akan menutup ibadah kita dan kita sekali lagi memuji Tuhan dari PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah kita pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Silakan adik-adik mengambil saat teduh. Jangan lupa adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah via online. Dan yang tadi jangan lupakan juga tugas hafalannya. Adik-adik bisa buat video dan serahkan ke guru sekolah minggu terdekat. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, anak-anak sekolah minggu, jangan lari-lari dulu ya. Ayo duduk manis, ada informasi yang ibu guru ingin sampaikan. Ayo, yang lari-lari tadi, ayo sekarang kembali duduk manis. Pasang telinganya, rambutnya dikasih ke belakang biar bisa didengar dengan baik. Oke, sudah? Nah, informasinya dengar baik-baik. Yang pertama, pada tanggal 6 September, anak-anak sekolah minggu akan melaksanakan inisiasi. Ya, jadi yang sudah dikunjungi oleh Bapak Ibu Guru untuk foto bisa dilihat setelah ibadah sekolah minggu. Jadi nanti kalau setelah ibadah sekolah minggu masih tetap duduk manis, bersabar menunggu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti di situ bisa dilihat foto-fotonya, pelaksanaan inisiasinya. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan baju putih lagi. Nanti minta tolong sama mama dan papanya untuk dampingi. Setelah itu boleh foto bersama dengan orang tua. Oke? Baik, sekarang kita dengar informasi yang kedua. Apa itu? Nah, informasi yang kedua, pada tanggal 6 September di gereja atau di gedung gereja kita Jemaat Silo Campagaya akan dilaksanakan ibadah jemaat. Jadi yang hadir di sana cuma bapak dan ibu kita, kakak kita yang sudah besar, om dan tante. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu tidak boleh ikut. Kalau ikut nanti disuruh pulang. Wah, nanti hilang di jalan kalau pulang sendiri. Jadi sudah dengar? Tanggal 6 September ada 2 kegiatan. Ibadah jemaat sudah boleh dilaksanakan, tapi anak sekolah minggu tidak boleh ikut. Yang kedua, ibadah inisiasi dilaksanakan setelah ibadah sekolah minggu.
Oke, demikian informasi dari Ibu Guru. Terima kasih. Dadah.